Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija. Saya mahasiswi dari STM di Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Dilah, ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ada ad-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikan rezeki, menghidupkan, dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu, jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Sendiri yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Syekh Mahmud Saltut dalam urayanya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia, antara lain ia menerangkan, bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran, dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian ia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmatnya. Lalu yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Contohnya seperti perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Lalu terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Yang ketiga yaitu terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa, berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Lalu yang ketiga ada ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia dalam semesta, ia dapat membuktikannya adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, di antara lain seperti teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangi. Plato dalam bukunya Teori Sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangi. Plato dalam bukunya Timaeus mengatakan bahwa tiap-tiap benda yang terjadi pasti dikarenakan dan diketahui oleh suatu sebab. Lalu ada teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikan tegasnya langit, menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Yang keempat ada ad-dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian atau keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli atau Al-Quran dan Sunnah. Untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya.
Lalu yang kelima ada dalil tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang seluruh sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihi salam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Dengan banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau, berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.